Kita tunggu sebentar aja deh. Sebentar lagi. Tunggu teman-temannya kumpul dulu. Oh, tapi setelah mulai nggak boleh makan-makan. Sekarang boleh bayar masih Sekarang boleh enggak? Mulai. No, Dino. Sampel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Profesor semua yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita masih bisa berkumpul di kelas MPD ini untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kelompok 3 kembali mendapat giliran untuk mempresentasikan terkait dengan visi dalam kepemimpinan pendidikan. Dan alhamdulillah di tengah perjalanan juga kelompok 3 ada pergantian personil kembali kan, yang seharusnya mesti di 45, tapi karena ada suatu hal mungkin tadi mesti soal ya soalan sudah sempro langsung dia ada keperluan lain, jadi diingatkan nanti. Yang pertama terkait dengan visi dalam kepemimpinan pendidikan. Langsung saja Ibu Bapak terkait dengan materi hari ini akan kita bahas. Ada 3 sesi mungkin nanti penjelasan terkait dengan visi dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, visi dalam kepemimpinan pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Ki 2020. Visi adalah gambaran atau masa depan yang diinginkan yang berfungsi sebagai kompas strategis dan memotivasi individu dalam organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Visi dalam kepemimpinan pendidikan memiliki peran yang sangat krusial karena membantu dalam merumuskan arah jangka panjang suatu lembaga pendidikan serta memberi makna dan tujuan bagi kegiatan pendidikan. Nah, visi biasanya di lembaga pendidikan 5 tahun sekali biasanya dievaluasi kembali dengan adanya akreditasi atau dan lain sebagainya. Kemudian visi kepemimpinan pendidikan ini di era diskusi yang sekarang, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, wabil khususnya di dunia pendidikan yang sangat cepat perubahannya terkait dengan perubahan dari teknologi ataupun dari kemajuan lainnya, ada globalisasi. Ini ditandai dengan kemajuan teknologi tadi, globalisasi dan perubahan yang sangat cepat. Visi kepemimpinan pendidikan ini harus bersifat inklusif dan fleksibel. Kemudian visi kepemimpinan pendidikan tidak lagi hanya berkutat pada peningkatan kualitas akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan dunia zaman sekarang. Mau tidak mau kita ada di lembaga pendidikan visi itu sehingga semua hidupnya visi nanti berubah. Padahal 5 tahun sekali kan ada evaluasi visi itu apakah sudah tercapai atau belum. Kalau belum, kemudian dievaluasi apa yang menjadi kendala. Kalau memang tidak bisa dicapai, alangkah baiknya dirubah bisa sesuai dengan yang akan dicapai, terukur jelas gitu ya. Nah, itu visi. Kemudian visi kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Islam. Visi kepemimpinan pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan insan kamil, yaitu individu yang seimbang secara spiritual, intelektual maupun moral. Kemudian menyelaraskan visi dengan kebutuhan lokal dan global. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik itu untuk kehidupan tingkat lokal saja, namun sekarang mau tidak mau kita harus mempersiapkan mereka itu untuk berkompetisi di tingkat global ya. Makanya sekarang visi misi yang ada di lembaga pendidikan kita dievaluasi kembali apakah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini atau sudah tertinggal jauh. Kemudian visi yang memberikan arah jelas. Nah, visi ini harus jelas, terukur gitu ya, jangan sampai mengambang gitu ya. Apakah visi yang di lembaga pendidikan yang disepakati itu memang bisa dilaksanakan atau justru hanya nambang gitu, mengawang-awang tapi susah untuk dicapai. Sebuah visi yang jelas dan inspiratif akan memberikan motivasi bagi guru, tenaga pendidik, kemudian peserta didik, dan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Visinya harus mampu menggugah semangat kerjasama serta mendorong setiap individu untuk berinovasi dan terus berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makanya tadi visi yang jelas, terukur, ya, arah, seluruh stakeholder yang
ada di lingkungan pendidikan tersebut mampu untuk mencapai visi tersebut. Dan terakhir ini terkait dengan model dan gaya kepemimpinan akan disampaikan oleh rekan saya Pak Lutfi. Pak Lutfi, silakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas kesempatan untuk saya menjelaskan sedikit tentang model gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Karena dalam model kepemimpinan memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan perubahan yang positif dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ada beberapa model dan gaya kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yang mana gaya kepemimpinan ini berfokus pada menginspirasi perubahan positif melalui motivasi, inovasi, dan pemberdayaan. Adapun menurut Bas dan video tahun 2018 menjelaskan bahwasanya pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk memotivasi staf dan peserta didik dengan cara yang berfokus pada visi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan teladan inspiratif. Nah, jadi pertama itu ada kepemimpinan transformasional, yang mana gaya kepemimpinan ini itu yang berfokus pada menginspirasi perubahan yang positif, yang mana seperti memotivasi, inovasi, dan pemberdayaan. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan servan, yang mana yang dijelaskan oleh Greenleaf tahun 2020. Kepemimpinan ini berfokus pada melayani kebutuhan anggota organisasi terlebih dahulu sebelum mengejar tujuan pribadi. Ini menumbuhkan rasa percaya dan komitmen dalam diri anggota tim, serta mengembangkan hubungan yang lebih harmonis antara pemimpin dan pengikut. Selain itu, pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengambilan keputusan dan proses pembelajaran. Jadi untuk gaya kepemimpinan servan ini itu memiliki tujuan, memiliki visi, yaitu pemimpin menumbuhkan terlebih dahulu rasa percaya dirinya kepada tim sebelum serta mengembangkan hubungan yang lebih harmonis antara pemimpin dan pengikut. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan visioner, yang mana kepemimpinan visioner juga penting untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di luar institusi pendidikan, seperti perubahan dalam teknologi pendidikan atau kebutuhan dunia kerja, dan menyesuaikan kebijakan serta kurikulum agar tetap relevan. Yang mana ini kalau dikaitkan dengan visi kepemimpinan pendidikan, itu ada nanti yang namanya visi yang mengikuti zaman. Jadi kepemimpinan harus, gaya kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang visioner, yang melihat ke depan. Kemudian yang keempat ada yang namanya model atau gaya kepemimpinan otoriter, yang mana pemimpin otoriter cenderung mengontrol sebagian besar keputusan dan memberikan instruksi yang jelas dan terarah. Meskipun gaya ini mungkin tidak mendukung kreativitas dan partisipasi dalam banyak kasus, dalam kondisi tertentu, misalnya saat menghadapi krisis atau situasi yang memerlukan arahan yang jelas, kepemimpinan otoriter dapat efektif. Namun untuk jangka panjang, kepemimpinan otoriter bisa menghambat perkembangan kemandirian dan inovasi dalam pendidikan. Dan yang kelima, terakhir, kepemimpinan demokratis, yang mana kepemimpinan ini dalam pendidikan akan sering mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan masalah yang ada, mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, dan mencari solusi bersama. Karena kepemimpinan demokratis ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis mendorong diskusi terbuka dan kolaborasi,
memungkinkan staf dan peserta didik untuk memberikan pendapat dan ide mereka dalam menetapkan kebijakan dan tujuan. Gaya kepemimpinan ini sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam suatu organisasi. Ini tuh 5 model dan gaya kepemimpinan dalam pendidikan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Polisi yang telah menjelaskan terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan, 5 gaya kepemimpinan. Nah, untuk kita terkait dengan faktor penentu keberhasilan kepemimpinan pendidikan akan disampaikan oleh Kang Ilham. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan buka kita mengikuti yang pertama. Selanjutnya ada 2 submateri lagi yang mengenai faktor penentu dalam keberhasilan seorang pemimpin. Karena tentu ini sangkut pautnya dengan visi. Ini adalah pemimpin tentu yang mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan dalam sebuah visi tersebut. Faktor yang keberhasilan dalam sebuah pemimpinan dalam sebuah pendidikan tentu yang paling efektif tidak hanya harus memiliki keterampilan kepemimpinan saja yang baik tentunya, tetapi juga perlu memahami bagaimana dinamika lingkungan pendidikan, apa saja kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam institusi pendidikan. Memang mengenai tantangan zaman yang terus berkembang itu apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Fikri, bahwasanya sebuah visi itu seorang pemimpin harus terus dievaluasi bagaimana suatu salah satu faktor penentu keberhasilan dari seorang pemimpin itu berjalannya sebuah visinya. Ya. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apa saja sih keberhasilan dari seorang pemimpin pendidikan dalam menjalankan sebuah visinya. Itu yang pertama adalah yang harus dikuasai, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi. Jangan sampai seorang pemimpin miskomunikasi dengan bawahannya, entah itu bahasa kesiswaan, bahasa kurikulum dan lain sebagainya, ataupun dengan guru-guru ataupun dengan stafnya. Keterampilan komunikasi tentu merupakan komunikasi yang baik dapat menyampaikan visi dan misi khususnya umumnya sederhana dalam lembaga yang dengan cara yang dapat dipahami. Jadi berjalan dengan seutuhnya dengan dibandingkan dengan keterampilan dalam berkomunikasi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam manajerial. Seorang pemimpin tentu harus aktif mencakup dalam berbagai hal, kemampuan dalam mencakupan kegiatan dalam program pendidikan yang sesuai dengan visi lembaganya. Yang ketiga adalah pemahaman budaya, bagaimana karakteristik dari institusi lembaga tersebut. Pemimpin harus tahu lapangan. Kemudian keempat, integrasi teknologi yang sesuai dengan keadaan zamannya, sesuai dengan keadaan di lingkungan. Kemudian terakhir dan sub yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan pendidikan dalam konteks secara umum di Indonesia, yaitu pendidikan Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan yang keberagaman sosial, budaya, kultural, segi perbedaan geografis yang menciptakan disparitas dalam kualitas pendidikan berbagai aspek tentunya. Yang pertama tentu kualitas pendidikan antar wilayah, karena tentu antar wilayah itu sangat mempengaruhi bagaimana hasil untuk kualitas apa yang akan dihasilkan dari output yang tersebut. Pendidikan Indonesia seringkali bahwasanya fasilitas, kemudian kualitas pengajaran di beberapa daerah dan tempatan itu pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua adanya keterbatasan sumber daya. Tentu ini adalah hal yang paling utama juga dalam sebuah kepemimpinan dalam mengacu dalam sebuah visi dalam pendidikan, yaitu mengenai keterbatasannya sumber daya. Merupakan bagian dari tantangan yang besar bagi pendidikan Indonesia, ya khususnya umumnya mungkin Indonesia banyaknya sekolah yang masih tergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas, hanya saja yang hanya mengandalkan dari biaya bos.
sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai dalam hal yang tersebut dalam pendidikan. Kemudian ketiga, penyelarasan pendidikan dengan nilai-nilai lokal. Tentu di sini sebagai dalam globalisasi dan revolusi industri, pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik harus siap bersaing di tingkat internasional dan tetap mengedepankan nilai-nilai lokal dan identitas budaya Indonesia. Itu yang paling penting juga. Kemudian yang terakhir, adanya integrasi nilai-nilai Islaman dalam kepemimpinan dalam pendidikan dalam masuk visi dari sebuah pendidikan. Biasanya kita sebuah visi disingkat dengan kata-kata yang Islam. Itu merupakan bagian integrasi Islaman. Diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai dalam Islam dalam mengutamakan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, tentu itu mengadopsi dari nilai-nilai Islam sebuah kepemimpinan yang menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih kondusif dan berdaya saing secara internasional, jadi khususnya dalam bidang agama khususnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Terima kasih para rekan yang sudah menyampaikan beberapa materi terkait dengan isi kepemimpinan. Mungkin itu yang bisa kelompok kita lakukan untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Satu aja ya, satu pertanyaan. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kami ini adalah tentang visi dan misi, Pak. Yang pertama, apakah semua pemimpin itu wajib memiliki visi dalam sebuah lembaga? Apakah semuanya, ataukah ada istilah visi lembaga itu mengikuti visi secara struktural dari misalkan SKPD apa, lainnya kemana, seperti sekolah, SKPD-nya adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan berarti menjalankan visi dari pemerintah daerah. Nah itu. Jadi visi itu apakah ada visi turunan ataukah memang visi itu semua saja wajib dan harus berbeda. Nah itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terkait dengan visi satu pertanyaan tapi cukup mundur Apakah semua pemimpin memiliki visi? Karena kalau dikaitkan dengan lembaga pendidikan, biasanya lembaga pendidikan itu memiliki visi yang harus sesuai dengan atasannya dan sebagainya. Yayasan juga sama biasanya. Sekolah di bawah yayasan berarti visinya harus ikut selaras dengan visi dari yayasan tersebut. Maka terkait pertanyaan tersebut, PPH akan menjawab. Tentu yang paling pertama yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana seorang pemimpin atau kita di sekolah, sementara itu sebagai kepala sekolah ataupun sebagai kepala madrasah harus punya atau tidak, ya tentu harus punya, karena sebagai tadi materi yang sampaikan bahwasanya visi itu akan memberikan arahan yang jelas. Kenapa? Visi membantu seorang pemimpin, seorang kepala sekolah dalam menentukan arah perkembangan lembaga tersebut, baik itu di tingkat sekolah dasar, menengah, ya, ataupun perguruan tinggi khususnya. Keputusan itulah yang mana didasarkan pada visi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, tentu kalau tanpa visi, lembaga pendidikan akan kehilangan arah tanpa tujuan. Ya, kemudian yang kedua juga mungkin sebagai semangat dan motivasi juga dalam mengembangkan institusi pendidikannya. Ya. Alasan yang berikutnya mungkin lebih ya mungkin tadi selain memberikan arah yang jelas juga, visi ini
dapat menginspirasi dan memotivasi anggota lembaga yang mana tadi kita bisa menjalankan organisasi itu dengan terarah. Yang mana tadi apakah harus sesuai dengan atas dan di atas dan struktural dan sebagainya? Ya mungkin yang telah kita lihat yang mana di setiap lembaga juga pasti memiliki visi tertentu, akan tetapi kita apabila misalkan seperti sekolah di bawah nama yayasan, kita juga harus selaras kesesuaian visi lembaga dengan visi pemerintah atau visi lembaga dengan visi yayasan, yang mana hal ini berfungsi mendukung kebijakan, karena visi lembaga dengan visi pemerintah ini mendukung kebijakan nasional. Adapun yang pemerintah itu tidak berwajib, tergantung yayasannya apakah wajib selaras atau tidak, itu tergantung dengan yayasannya. Yang mana biasanya kita mempertimbangkan visi pemerintah dengan sektor yang sama seperti pendidikan atau kesehatan agar lebih relevan dan efektif. Yang mana jadi ya untuk mendukung kebijakan biar selaras, sehingga tujuan pemerintah dengan tujuan lembaga itu tidak jauh beda. Gitu. Cukup ya. Terima kasih atas penyampaian jawaban dari Pak Ilham dan Pak Lutfi terkait pertanyaan dari Mbak. Terkait bagaimana kalau kita harus siap kita dijawab dengan jelas. Kita harus punya visi dan nanti ada kesalahan dengan pemerintah atau organisasi. Baik, saya simpulkan terkait dengan materi yang kami sampaikan. Visi kepemimpinan dalam Islam merupakan landasan yang kokoh bagi para pemimpin untuk menjalankan amanah mereka dalam institusi pendidikan. Kepemimpinan yang berorientasi pada visi ini menekankan pentingnya nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan keikhlasan sebagai pedoman utama dalam pengelolaan pendidikan. Visi yang dirumuskan oleh pemimpin harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sudah berapa kali kita melalui online aja ya. Saya kadang-kadang melalui online satu minggu. Ya, kita hari ini membahas visi kepemimpinan pendidikan. Ya, jadi kepemimpinan yang relevan, jadi visi kepemimpinan itu sini bisa dikatakan bahwa kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school based management dan didambakan bagi produktivitas pendidikan adalah kepemimpinan yang punya visi, ya, yang punya visi. Jadi bagaimanapun juga setiap kepemimpinan ini aja, kemarin aja kita mau pilkada harus visi dulu nggak? Ya, Visi dulu. Bahkan kita kalau akreditasi juga visinya tiap 5 tahun berubah, harus menyesuaikan dengan tuntutan, ya, tuntutan kemajuan. Jadi di sini kalau berkaitan dengan pendidikan, nah ini dikatakan apa harus relevan dengan tuntutannya, kemudian didambakan bagi produktivitas pendidikannya. Apa itu? Kepemimpinan yang memiliki visi, visionary leadership. Jadi kepemimpinan yang memiliki visi itu adalah kepemimpinan yang kerja pokoknya itu dilakukan pada pertama ada
ada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Nah itu, utamanya kita berorientasi masa depan. Sekarang era digital, ya tentu banyak pembaharuan yang harus dilakukan. Ya, jadi dilakukan sesuai dengan zamannya. Jadi masa depannya. Kita tahu banyak sekali tantangan-tantangan menghadapi era ini. Ya. Kedua, harus menjadi agen berubah yang unggul. Nah ini, jadi harus menjadi agen berubah yang unggul. Berubah tadi sesuai dengan tuntutan kemajuan. Kemudian menjadi penentu arah. Nih, tadi sudah disampaikan oleh yang presentasi, penentu arah organisasi yang tahu prioritas. Nah, karena di dalam visi itu jelas prioritas apa yang akan dicapai. Jadi harus menjadi penentu arah. Kemudian menjadi pelatih yang profesional. Jadi mengarah kepada apa yang ingin dicapai melalui pelatihan-pelatihan. Dia harus benar-benar mengarahkan semuanya kepada tujuan yang diharapkan. Kemudian dapat membimbing personel lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Jadi semua orang yang terlibat harus betul-betul paham apa yang menjadi visinya. Jadi pemimpin yang bervisi itu merupakan syarat kepemimpinan di era globalisasi ini, di mana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan. Ya, jadi sekali lagi setiap sekolah pasti punya ciri khas apa yang ingin ditampilkan. Itu sebagai apa? Distingsi ya, apa sebagai keunggulan, keunikan yang ingin dicapai. Sekarang kita membahas konsep visi. Jadi visi itu tercipta dari kreativitas pikir pemimpin. Nah, sekali lagi, jadi seorang pemimpin harus punya kreativitas. Ya, mau kemana ini? Sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi, atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan pengikut. Jadi, yaitu apa? Berupa ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Nah, itu gambarannya. Ya, jadi seorang pemimpin nih, ya, dia punya pengalaman pribadi dan kemudian dia melakukan elaborasi dialog dengan di lingkungannya, pengikutnya. Apa itu? Kira-kira mau dibawa kemana nih organisasi pendidikan ini, ya? Apa yang harus diwujudkan bersama? Apa yang disampaikan oleh Lee Robbins? Visi menggambarkan masa depan yang ideal. Tentu yang kita harapkan adalah yang terbaik, yang menyiratkan ingatan budaya yang sekarang dan aktivitas juga menyiratkan perubahan. Jadi tetap budaya itu sebagai fondasinya, ya, tapi juga harus menyiratkan perubahan ke arah masa depan yang lebih baik. Menurut Gafar, terbentuknya visi itu banyak yang mempengaruhinya. Apa saja? Pengalaman hidup. Nah, ini seorang pemimpin yang punya pengalaman. Tentu dia dengan dasar pengalaman tadi punya gambaran apa yang seharusnya ingin dia capai. Kemudian juga pengaruh oleh pendidikan. Tentu pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, skill ya, itu akan mempengaruhi juga pembentukan visinya. Kemudian pengalaman profesionalnya, nah juga interaksi dengan komunikasi. Jadi dia harus juga berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian mampu berkomunikasi, menyampaikan gagasan-gagasannya. Bisa juga dipengaruhi oleh penentuan keilmuannya.
Kemudian kegiatan intelektual yang membentuk mindsetnya, pola pikirnya. Jadi konsep seseorang itu sangat-sangat tergantung nih banyak hal, terutama ya pendidikannya, profesionalnya, interaksi, komunikasi, keilmuannya, kegiatan intelektualnya juga ya. Sekarang apa sih fungsi visi? Nah, jadi kegunaan visi yang pertama itu merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Jadi jelas arahnya kemana, mau nembak kemana ya. Yang kedua, visi itu berperan dalam menentukan masa depan organisasi kalau diimplementasikan secara komprehensif. Makanya dalam setiap kepemimpinan selalu nih visi itu dijadikan fondasi yang harus diimplementasikan secara komprehensif. Ternyata visi itu terbentuk dari perpaduan dari berbagai unsur, dari inspirasi. Apa inspirasi? Gagasan, ya, imajinasi, wawasan, insight, kemudian nilai-nilai, ya, nilai-nilai informasi. Apa nilai-nilai? Berkaitan dengan baik guru, ya, nilai itu biasanya acuannya apa? Bisa budaya, bisa agama. Nah, apa yang baik dilakukan. Kemudian pengetahuan, kemudian judgment, penilaian. Nah, inilah perpaduan yang dibutuhkan tatkala menyusun sebuah visi. Nah, sekarang kita membahas teori kepemimpinan visioner. Jadi kepemimpinan yang visioner seperti apa? Visionary leadership muncul sebagai respon dari statement the only thing of permanent is change. Nah, apa itu? Jadi di sini, nah, permanent is change. Apa itu? Perubahan adalah sesuatu yang selalu terjadi, permanen, ya. Yang menuntut pemimpin punya kemampuan dalam menentukan arah masa depan melalui visi. Jadi visi itu menentukan arah depan yang tadi harus dilakukan melalui perubahan-perubahan untuk mencapai masa depan yang ideal. Jadi visi itu merupakan idealisasi pemikiran pemimpin. Ya, sekali lagi idealnya seperti apa? Dan itu adalah pemikiran pemimpin tentang masa depan organisasi yang share dengan stakeholder. Apa share dengan stakeholder? Betul-betul di-share dengan semua pihak yang berkepentingan. Semua yang berkepentingan memiliki di situ tertampung semuanya, ya. Dan merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi. Karena itu merupakan tadi peluru, merupakan fondasi, ya. Jadi merupakan kekuatan kunci. Jadi kalau visinya visioner ke depan, nah itu kekuatan kuncinya untuk perubahan tadi bisa menciptakan budaya yang maju. Ya, sini katakan antisipatif terhadap persaingan global. Bagaimanapun juga persaingan global itu penuh dengan tantangan, ada positif, ada negatifnya, tapi juga penuh tantangan dan tentu harus mengantisipasi terhadap persaingan global. Kemudian apa yang disampaikan oleh Venus dan Nanus yang mengatakan bahwa visi adalah suatu gambaran mengenai masa depan yang kita inginkan bersama. Sekarang visionary leadership, nah, pemimpin yang visioner didasarkan pada tuntutan perubahan zaman yang menuntut dikembangkannya secara intensif peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal dan pembangunan. Nah, jadi jelas di sini. Jadi pemimpin yang visioner itu ya didasarkan pada tuntutan perubahan zaman, ya, menciptakan sumber daya manusia yang handal
Sehingga orientasi visi itu harus diarahkan pada apa? Mewujudkan nilai komparatif dan kompetitif. Apa itu komparatif dan kompetitif? Daya saing ya, nih kompetisi, serta peserta didik sebagai pusat perbaikan dan pengembangan sekolah. Jadi tujuannya adalah kualitas peserta didik yang komparatif dan kompetitif sebagai pusat perbaikan. Nah, jadi kepemimpinan visioner itu apa? Kemampuan memimpin dalam mencipta. Jadi harus mencipta, kemudian merumuskan. Setelah dirumuskan, disosialisasikan, dikomunikasikan. Nah, kemudian apa? Ditransformasikan. Setelah ditransformasikan, semua orang paham, baru diimplementasikan pemikiran-pemikiran yang dia tadi. Yang berasal dari siapa? Berasal dari pemimpin, dan tadi jangan lupa itu adalah hasil interaksi sosial dengan orang-orang sekitarnya, dengan pengikut-pengikutnya, dengan stakeholdernya. Ya, siapa stakeholder dalam pendidikan? Anak didik, orang tua, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Ya, itu yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih dan diwujudkan melalui komitmen semua personil. Jadi semua orang yang terlibat harus komitmen mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Silakan sampai di sini kalau ada yang mau berkomentar. Kalau bersama seorang pemimpin kan ini tentu harus visioner melihat ke depan dan perubahan keadaan. Tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang tidak sesuai, sehingga banyak karena banyak yang kecewa. Itu bagaimana kalau menselaraskannya supaya ada saling bercerita dan bersinkronisasi. Ya, tadi kan prosesnya kita sudah mempelajari bagaimana prosesnya, hasil pemikiran, kemudian dialog, berkomunikasi dengan para pesertanya, stakeholdernya, segala macam. Nah, tatkala menentukan visinya, maka komitmen dari semua orang tadi harus betul-betul mengarah kepada apa yang sudah dipikirkan. Jadi kalau terjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah dicanakan, berarti apa? Terjadi kesalahan. Karena kan sudah kami merumuskannya juga sudah begitu payah ya. Artinya prosesnya tadi mana masalah pendidikan, masalah segala macam profesional, segala macam, jadi banyak unsur-unsur yang terlibat, kemudian orang-orang yang terlibat, kemudian prosesnya begitu ideal dan sebagainya. Tentu membutuhkan komitmen dari pelaksananya. Artinya kalau komitmen itu tadi tidak mampu mencapai visi yang diharapkan, berarti terjadi miss. Ya, saya kira itu ya. Itu dengan ini. Jadi bagaimanapun itu tadi kan peluru yang ditembakkan harus sampai kepada sasaran. Ya. Jadi penyusunan visi bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang enteng, banyak yang harus dipertimbangkan. Karena ujung-ujungnya nanti siswa atau anak didik yang komparatif dan kompetitif. Nah, komparatif dan kompetitif. Kalau itu tidak terwujudkan, berarti visinya nggak tercapai. Ya. Bu, di sebuah sekolah atau ada istilah rotasi pimpinannya. Rotasi pimpinan kan tidak ditentukan oleh seberapa lama visi itu dibuat. Berarti ketika pimpinan itu baru, apakah menunggu habis dulu masa visi yang dirancang 5 tahun sekali, atau si peluru itu segera ditembakkan? Jadi tadi harus melalui proses tadi. Jadi pemimpinan baru kan ada prosesnya tadi. Ya, prosesnya apa? Menghimpun semua pemikiran, gagasan dan sebagainya.
Nah, tergantung mau luruskan tergantung hasil musyawarah lagi, karena itu bukan pemikiran pribadi saja ya. Saya kira tergantung dua, kalau di sekolah tergantung yayasannya. Nah, ada nggak nih gagasan-gagasan baru yang ingin, karena tadi kita lihat prosesnya bukan proses yang sederhana, begitu komprehensif, melibatkan banyak orang. Kalau mungkin karena sesuatu meninggal atau apa, itu dianggap masih bagus oleh semua pihak, ya teruskan. Tapi kalau merasa si pemimpin tadi merasa kok ini ada yang kurang, saya tambahkan. Ya, jadi kadang-kadang tergantung Kesepakatan bersama dari proses. apa teks. Kalau dalam organisasi ada ADART ya, itu kalau di kampus itu ada statutanya. Ya. Jadi semuanya mengacu pada aturan. Biasanya aturan itu rinci. Kalau terjadi perubahan, apa yang terjadi dengan fisiknya? Nah, ya tadi kita lihat ya, visi itu tadi harus dirumuskan begitu ya, komprehensif, bukan hanya keinginan seseorang saja. Ya. Ada lagi? Kita lanjutkan dengan pemimpin yang visioner. Nah, pemimpin yang visioner itu apa sih? Nah, agar menjadi pemimpin yang visioner, maka apa yang harus dimiliki? Pertama, harus memahami konsep visi dulu. Ya, jadi visi tadi sudah disebutkan, idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi. Dan ini merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang akan menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju. Bahkan di sini disebutkan antisipasi terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman. Ya, itu. Jadi visi tadi harus betul-betul dipahami ya. Visionary leadership. Jadi pemimpin yang visioner adalah yang visi kepemimpinan yang harus dimiliki berdasarkan rambu-rambu tersebut di atas untuk mewujudkan sekolah yang bermutu. Jelas ya ini. Yang kedua, pemimpin yang visioner itu harus memahami karakteristik dan unsur visi. Jadi harus apa karakteristiknya? Apa unsur-unsurnya? Visi itu harus punya karakteristik banyak nih. Pertama, memperjelas arah dan tujuan. Jadi harus arah tujuan. Kemudian mudah dimengerti dan diartikulasikan. Jadi orang yang membaca itu tidak ambigu. Arahnya kemana? Jelas. Ya. Kemudian mencerminkan cita-cita yang tinggi. Nah, cita-cita tinggi apa itu? Dengan standar of excellence-nya. Standarnya apa? Ya. Yang ketiga harus apa? Menumbuhkan inspirasi. Harus menumbuhkan semangat, kegairahan dan komitmen. Nah, karena tadi kan dibuat oleh secara bersama-sama, maka biasanya ada self belonging dari setiap stakeholder, orang yang terlibat nih, karena mereka memutuskan bersama, musyawarah, menentukan dengan pandangan-pandangan yang tadi begitu komprehensif, maka di situ ya inspirasi, semangat, kegairahan dan komitmen bersama. Kemudian menciptakan makna bagi anggota organisasi. Ya, setiap anggota merasa bahwa apa yang harus dia lakukan sesuatu yang bermakna sesuai dengan visinya. Kemudian merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi. Nah, tadi biasanya nih pada visi suatu perguruan tinggi atau sekolah itu ada keunikan-keunikan, distingsi yang membedakan apa yang menjadi tujuan di sekolahnya dibandingkan di tempat yang lain yang berbeda. Jadi ada keunikan yang tidak sama, dan itu merupakan visi yang harus
terwujud, ya. Jadi keunikan atau keistimewaan. Kemudian harus menyiratkan nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Ya, harus ada filosofinya. Nih, kalau kita Liga apa filosofinya? Oh, alifnya itu apa sih alifnya? Iman, Islam, ihsan. Nah, jadi itu harus diwujudkan. Itu merupakan nilai yang dijunjung tinggi. Kemudian kontekstual dalam arti memperhatikan secara seksama hubungan organisasi dengan lingkungan. Nah ini. Kemudian dengan sejarah perkembangan organisasi yang bersangkutan. Jadi karena itu tadi kan setiap organisasi kan punya sejarah yang berbeda. Siapa pendirinya dan sebagainya yang punya itu tadi. Pak, yang digambarkan dalam logo itu kan amanat daripada pendiri dan sebagainya. Ya. Jadi yang kedua memahami karakteristik dan unsur visi. Kemudian yang ketiga apa? Memahami tujuan visi. Jadi kalau visinya itu baik, pasti tujuan utamanya apa? Memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi. Mau dibawa kemana ini? Ya. Kemudian memotivasi karyawan untuk bertindak dengan arah yang benar. Pokoknya semua yang ada sivitas akademika harus bertindak sesuai dengan arah yang benar dan membantu proses mengkoordinasi tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang berbeda. Karena semua yang terlibat, makanya semuanya harus komitmen ya, berkoordinasi dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang harus dilakukannya. Jadi di sini dikatakan visi harus disegarkan. Nah, tadi ada yang berlaku 5 tahun, ya, sehingga tetap sesuai dengan dan sepadan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Karena itu visi perubahan, visi itu merupakan atribut utama seorang pemimpin. Jadi atribut pemimpin itu ada pada visinya. Seperti sekarang nih. Pak Prabowo visinya hebat-hebat ya, mulai direalisasikan apa? Katanya korupsi harus diberantas. Benar enggak? Nah, kemudian menginginkan stunting lenyap dengan apa? Makanan gratis, siang gratis, anak sekolah dilaksanakan enggak? Itu kan sesuatu keunikan yang tidak dimiliki oleh pemimpin yang nah itu distinksi ya. Jadi keunikan, keistimewaan, dan itu adalah arah yang harus dicapai. Ya, sini adalah tugas dan tanggung jawab pimpinan untuk melahirkan, memelihara, mengembangkan, menerapkan dan menyegarkan visi agar tetap memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang tepat dan cepat. Nah ini. Jadi responnya harus cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan dan tuntutan yang dihadapi organisasi. Banyak kadang-kadang presiden itu kan kemarin punya target saya dalam 100 hari kerja harus. Ya, jadi jelas. Nah, itu. Jadi responnya harus cepat, harus tepat sesuai dengan janjinya. Karena itu visi itu dianggap sebagai janji. Ya. Sekarang apa saja langkah-langkah agar pemimpin menjadi pemimpin yang visioner? Nah, ini prosesnya nih. Proses menyusun visi dapat direkayasa dan ditumbuh kembangkan melalui pertama penciptaan visi. Visi itu tercipta dari hasil kreativitas pikir pemimpin. Ya, Presiden Prabowo, ya, ini membuat visi, itu kreativitas beliau. Bagaimana memimpin Indonesia sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi. Bisa juga hasil elaborasi atau kajian pemikiran mendalam dengan siapa? Dengan para pengikutnya.
berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Jadi selalu visinya apa? Menghadapi Indonesia tahun 2045. Indonesia emas. Indonesia emas apa yang ideal yang dicita-citakan, ingin diwujudkan bersama. Jadi nomor 1 penciptaan visi. Kemudian dirumuskan visi tadi. Kepemimpinan visioner itu perlu kesadaran bahwa visi harus dirumuskan. Jadi gagasan-gagasannya dirumuskan dalam statement yang jelas tadi. Kemudian menjadi komitmen semua personil bagaimana mewujudkannya, sehingga pemimpin berupaya mengelaborasi informasi, cita-cita, keinginan pribadi yang dipadukan dengan cita-cita gagasan orang lain. Nah, tadi ya, dalam forum komunikasi yang intensif sehingga menghasilkan kristalisasi visi organisasi. Bisa dipahami ya? Bapak Ibu nanti kalau menjadi pemimpin harus yang visioner yang seperti ini, ya, menciptakan visi kemudian merumuskan visi. Nah, visi itu perlu dirumuskan dalam sebuah statement yang jelas dan tegas. Sekali lagi, nggak boleh ada ambigu. Jadi jelas ukuran standarnya apa, ya. Perumusannya harus melibatkan stakeholder dengan fase kegiatan. Pertama, pembentukan perumusan visi oleh anggota tim kepemimpinan. Nah, kemudian fase keduanya merumuskan strategi secara konsensus. Apa konsensus? Kesepakatan. Jadi harus dirumuskan strateginya berupa konsensus. Jadi anak buah semuanya harus sepakat melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh pemimpinnya. Yang ketiga, membulatkan sikap dan tekad sebagai total komitmen. Jadi sekali lagi, sikap dan tekad sebagai total komitmen. Artinya komitmennya nggak boleh sepotong-sepotong, harus totalitas untuk mewujudkan visi menjadi sebuah kenyataan. Bukan cuma retorika saja, tapi harus betul-betul membumi. Nah, kemudian yang ketiga, harus transformasi visi. Apa itu? Kemampuan membangun kepercayaan. Dilakukan melalui apa? Komunikasi yang intensif dan efektif. Nah, ini sebagai upaya share vision. Jadi harus di-share kepada siapa? Kepada semua stakeholder. Sehingga tadi memunculkan self of belonging, ya, dan sense of ownership. Jadi rasa memiliki. Nah, itu akan terwujud kalau benar-benar terjadi proses ini tadi, transformasi ini, ya. Membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif nih, sebagai upaya share vision pada stakeholder. Jadi stakeholder begitu yakin bahwa dirinya adalah bagian dari visi yang mau dikerjakan, ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat, baru diimplementasikan visinya. Jadi implementasi visi ini jelas-jelas merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi dalam tindakan. Ya, jadi harus betul-betul yang mampu menjabarkan dan menerjemahkan visi dengan baik dan benar. Jadi visi tadi disebutkan peluru bagi kepemimpinan visioner. Jadi visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi kalau betul-betul bisa diimplementasikan secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi serius kan? Bukan cuma apa retorika saja. Nah, kepemimpinan yang bervisi itu
bekerja dalam 4 pilar. Apa? Dia harus menjadi penentu arah. Dia harus betul-betul menjadi agen perubahan. Tapi dia juga harus menerjemahkan dengan tepat. Apa itu? Juru bicara. Ya, menerjemahkan, menjabarkan dengan baik, benar. Dan yang terakhir, dia harus pelatih dan komunikator. Mungkin untuk teknis pelaksanaannya perlu diarahkan, dilatih supaya apa nih? Ya, supaya paham juga komunikator. Itulah. Ada yang mau berkomentar? Nih, saya kira langkah menjadi visionary leadership yang harus Bapak Ibu miliki nih dalam menjadi seorang pemimpin. Jadi harus berkualitas. Kualitas institusi lembaga sangat tergantung pada kualitas pemimpinnya. Maka mungkin saya lebih merasakan apa yang ya, jadi apa yang Prof itu sampaikan memang betul terasa oleh saya, artinya bertolak belakang dengan apa yang Prof sampaikan, bahwa organisasi atau pemimpin yang baik itu dapat mewarnai anggotanya bawaannya ke arah yang lebih baik. Itu tergantung oleh pemimpin dan unsur pimpinannya juga. Tapi, yang menjadi persoalan kalau misalkan tadi ada 4 pilar kepemimpinan sebagai pemimpin yang satu yang penentu arah, kemudian berbicara, agen perubahan, pelatih dan komunikator. Tatkala kita secara matematis ada 25 unsur pimpinan misalkan, tapi yang berperan cuma kurang dari 10%. Kita taruhlah 3 orang yang konsen, yang fokus begitu. Nah, bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah SDM yang kurang, begitu ya. Baik itu SDM dalam segi pendidikan ataupun ekonomi atau sosial. Nah, bagaimana cara untuk memotivasi 22 orang tersebut yang bisa dikatakan gitu. Ada nih juru bicara, pelatih dan komunikator. Jadi dia harus betul-betul memastikan bahwa stakeholdernya tadi bisa melaksanakan tugas. Itu tugas yang utamanya. Bagaimana mau jalan kalau nih dia hanya sebagian kecil yang bisa melakukan, kira-kira jalan nggak, tercapai nggak visinya. Nah, maka tadi harus sampai self belonging, kemudian self apa tadi? Satu lagi ownership, merasa memiliki. Nah, itu. Jadi nggak gampang menciptakan bawahan-bawahan tadi dengan visi yang jelas, penerjemahannya jelas. Makanya komunikasinya harus pandai. Apa yang saya inginkan sebagai seorang pemimpin tadi dipahami oleh semua pelaksananya. Jadi kalau ada pelaksananya nggak paham, ya pasti nggak akan tercapai. Jadi ini merupakan suatu pelatihan pendidikan bagi semua stakeholder. Semua harus komitmen. Nah, kalau semuanya kompak, paham, tidak salah arah, kira-kira itu nggak harus. Ya, tanpa itu kacau nanti. Jadi bagaimana semuanya tadi betul-betul kompak, paham, ngerti. Nah, mungkin perlu diulang-ulang, perlu itu. Ya, wayahnya sampai mereka tidak salah arti, tidak salah nanti mengimplementasikannya tidak sesuai dengan harapan. Job desk. Iya. Nah, jadi visinya itu nggak boleh diterjemahkan menyimpang. Nah, artinya apa? Monitornya itu harus ketat. Sebagaimana kita pernah membahas kematangan pengikut. Ya, bagaimana pengikut yang sudah didelegasikan? Oke, semuanya harus berproses dari yang pengikut M1 sampai M4. Nah, itulah proses pelatihan yang harus dia lakukan kalau mau sukses.
Nggak boleh. Nanti ada di tengah-tengah ada macet. Bahkan melalui monitoring itu ya, monitoring itu kita lurus ke arah sini. Baru jalan sepotong sudah ada belok sedikit. Harus nanti bisa menceng. Maka harus tetap diluruskan sehingga salah. Itulah pentingnya monitoring. Ya. Kemudian bagaimana menghasilkan produktivitas pendidikan? Dalam pendidikan tidak lepas dari suatu wahana yang menjalankan proses pendidikan, tahapan pelaksanaan pendidikan dan kelompok pendidikan. Hal ini dapat diklasifikasikan menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi sekali lagi, nih harus bisa mendapatkan kualitas dari peserta didik tadi ya. Di era globalisasi, pendidikan harus dapat mengantisipasi berbagai tuntutan. Apa saja tuntutan pendidikan yang harus dapat diantisipasi? Pertama, sekolah diharapkan dapat menyelenggarakan program yang lebih humanis. Apa itu yang humanis? Memanusiakan manusia. Yang dapat memberi peluang lebih besar bagi anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pendidikan. Sekali lagi, harus betul-betul mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pendidikan, jaminan untuk pendidikannya, kemudian juga harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, kemudian biayanya juga harus yang sepadan dengan kemampuan mereka. Yang kedua, persaingan tenaga kerja yang global dengan masuknya modal asing sebagai konsekuensi keberlakuannya nih ya. Ini tahun 2015 saja contohnya. Untuk mengantisipasinya, dunia pendidikan harus mampu menjamin peserta didiknya di berbagai bidang profesi untuk memperoleh sertifikat profesi sebagai syarat untuk memperoleh hak bekerja sesuai dengan kompetensi kepakaran yang dipelajarinya di lembaga pendidikan. Maka kita di sini juga Uniga nih, S1 itu ada uji kompetensi, bukan hanya ijazah saja, tapi juga ada uji kompetensi, ada sertifikasi. Ada sertifikat keahlian yang itu bahkan kadang-kadang lebih utama daripada ijazah ya, sebagai pendamping ijazah ya. Ketiga, pendidikan harus mampu mempersiapkan hasil didik yang kompetennya dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, penguasaan sikap dan semangat kerja, kemampuan berkomunikasi interpersonal, kepemimpinan kerja sama tim, analisis permasalahan, sintesis pemecahan masalah. Wow, ini banyak banget nih ya. Nih, jadi apalagi disiplin, teknologi informasi, pemanfaatan komputer, fleksibilitas kerja, dapat bekerja dalam berbagai budaya, terlatih dalam etika kerja, serta menguasai bahasa asing sebagai bahasa utama kedua. Nah, itu juga harus seperti itu kualitas peserta didik. Gampang nggak? Nggak gampang, ini persyaratannya banyak kalau mau menghasilkan yang berkualitas. Kemudian kurikulum nih sebagai pedoman penyelenggaraan program studi harus dapat menjaga keserasian antara program yang diselenggarakan dengan aspirasi. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu menampung politisasi pendidikan, kebutuhan belajar sepanjang hayat. Nah, kemudian apalagi internalisasi pendidikan tinggi dalam makna fase memusatkan kembali reconvergence as of education. Itu tadi merupakan apa? Produktivitas pendidikan ya. Ini kita waktunya gimana? Sampai jam 5. 10 ya. Tapi soalnya tadi kita mulainya dari jam 4. Gimana tuh? Setelahnya ada itu enggak? Ada Pak Prof. Rijal. Oh, Prof. Rijal. Iya. Oke, nanti kan undang nawe ya. Pendidikan yang produktif. Prof. Rijal pakai online atau di sini? Online. Pendidikan yang produktif. Pendidikan harus mendapatkan penciptaan pendidikan yang produktif, maka harus melaksanakan tanggung jawabnya, mampu menetapkan
dan visi, kemudian melaksanakan program kerjanya sampai tujuan yang diharapkan. Kemudian visi yang ditetapkan dirumuskan dengan melibatkan visi dan kompeten di bidang pendidikan dan melibatkan stakeholder. Bagi pemimpin yang menetapkan visi diperlukan syarat punya pengalaman hidup dalam pendidikan, pengalaman profesional, interaksi dengan komunikasi dalam kegiatan intelektual yang bentuk pola pikirnya. Artinya terciptanya visi terbentuk dari perpaduan antara inspirasi, imajinasi, insight, informasi, pengetahuan, dan penilaian. Udah besok satu. Nah, seorang pemimpin yang produktif itu punya konsep satu. Bagaimana merekayasa masa depan untuk menciptakan pendidikan yang produktif. Jadi apa? Bisa merekayasa masa depan seperti apa sih yang diinginkan. Nah, jadi menciptakan pendidikan yang produktif. Kemudian menjadikan dirinya sebagai agen perubahan. Jadi betul-betul dia memposisikan agen perubahan, ya, sebagai penentu arah organisasi mau dibawa kemana. Kemudian dia juga harus pelatih dan pemimpin yang profesional. Nah, ini kan pelatih. Kita akan menghadapi pengikut yang macam-macam tadi ya kualitasnya. Nah, dan yang terakhir mampu menampilkan kekuatan pengetahuan berdasarkan pengalaman profesional dan pendidikannya dengan didukung dengan ciri khas budaya kerja dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan dijabarkan dalam misi dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. Oke, kita sudah habis ya, 3 menit lagi. Oke, nanti dibaca sendiri ya, itu ya yang ini. Sifat seorang visioner, selain dia mampu melihat dan memanfaatkan peluang masa depan, juga harus punya prinsip kepemimpinan. Apa itu? Seorang pemimpin harus belajar terus menerus. Ya, jangan sok kalau udah pinter, ya, berorientasi pada pelayanan. Jadi menomorsatukan pelayanan, memancarkan energi positif. Yang auranya negatif nanti anak buah Kabut. mempercayai orang lain. Nah, kita kan harus delegasi juga. Semuanya diketuk sorangan. Jangan. Hidupnya harus seimbang. Apa? Seimbang antara rohani dan jasmani, antara intelektual dengan etika. Nah, ya. Ya, melihat hidup sebagai petualangan. Apa petualangan? Banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi jangan kalem-kalem terlalu kalem saja sekarang itu. Zaman milenial, teknologi, kita harus terus belajar, betul nggak? Wah, Selalu berubah, secara renewal, selalu berlatih memperbaharui diri sendiri. Ya, jadi mau tidak mau self renewal. Nah, apa ukuran produktivitas? The administrator production function. Apa itu? Memfokuskan pada tatanan lembaga dan mekanisme kepemimpinan dan manajemen yang memberikan perhatian pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan jadi nomor 1. Ya. Kemudian yang kedua, the psychology production function. Perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil belajar. Itu harus diutamakan ya. Produktivitasnya dapat diukur dari perubahan perilaku siswa. Perilaku siswanya harus yang baik-baik. Nah, ini ya. Hasil proses belajar mengajar memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan pada karakteristik dan tugas belajar siswa. Kemudian apalagi ini, the economic production function, mengukur produktivitas dari benefit, keuntungan yang diperoleh siswa setelah melakukan pengorbanan waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Jadi pendidikan yang terakhir itu harus sampai seberapa banyak siswa bisa bekerja menghasilkan duit. Jadi ujung-ujungnya duit secara ekonomis. Nanti kalau sarjana sudah keluar dari S1, dia kerja apa? Makmur enggak? Nah, itu indikatornya. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ya. Seorang dikatakan yang visioner akan menghasilkan pendidikan yang produktif. Nah, ya, selalu melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin dapat mengelola proses pendidikan yang selalu menciptakan inovasi sumber daya manusia. Dia selalu inovasi, ya, terus-terusan.
Apa itu? Nih, mengadakan sumber daya yang baru. Telah berhasil menciptakan output yang sesuai dengan visi yang ditetapkan. Nah, ini harus sesuai dengan visi yang ditetapkan. Berdaya guna, menjadi SDM yang handal sesuai dengan harapan. Itu ada indikatornya. Ya. Jadi hasilnya dapat menciptakan lulusan yang punya benefit terhadap individu yang melakukan berupa kemampuan, keahlian yang relevan dengan kehidupan yang dapat menolong diri dan keluarganya dalam kehidupannya. Jadi ujung-ujungnya kemampuan menghasilkan benefit uang. Itu indikator yang jelas. Ya. Jadi kerjanya betul-betul berkualitas. Nah itu keahlian yang relevan dengan kehidupan, menolong diri dan keluarga dalam kehidupannya, mampu menciptakan keuntungan sosial akibat pemahaman seluruh lulusan, menciptakan kehidupan yang bermutu dan menguntungkan diri sendiri. Itulah. Terima kasih. Habis. Ya, meskipun terburu-buru yang terakhir. Bisa mana itu materi? Oh pasti. Penting nggak materi itu? Penting banget ya. Sangat materi semuanya dari awal penting. Terasa? Terasa ya? Sangat terasa. Syukur. Iya. Jadi hasil materinya sesuai dengan harapan dia. Sangat bermanfaat, Prof. Iya. Turun. Sampai ketemu minggu depan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, meskipun di undang-undang selesai juga.